Kalau kalau dulu Bung Karno pernah menyampaikan ya, bermimpilah setinggi langit, sehingga kalau kamu jatuh pun kamu akan jatuh di tengah bintang-bintang. Oke. Jadi kalau misalnya kita bermimpinya hanya setinggi pohon kelapa, kita akan jatuh ke debuk gitu. Tinggal sakitnya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita RSNU Tuban dalam segmen Nukleus Podcast Ngobrol Santai dan Maknyus. Jumpa lagi dengan saya Dr. Mila. Nah, pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang dokter yang juga seorang direktur di rumah sakit kami yang tercinta, dan juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan nih, terkait hobinya, terus juga terkait organisasi, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan bicara nih, bincang-bincang lebih lanjut terkait kegiatan beliau di Rumah Sakit NU. Jadi jangan sampai menantikan lebih lanjut video kita ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video kami, dan juga nyalakan lonceng biar tahu kalau kami punya video baru. Oke. Gak usah lama-lama lagi, kita sambut aja direktur kami, Dr. Didi Suharsoyo, Magister Manajemen, Magister Administrasi Rumah Sakit. Oke, Assalamualaikum Dr. Didi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Dr. Didi? Alhamdulillah, tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya, bijaksana, keluarga harmonis, bahagia, Amin. sejahtera. Pokoknya amin untuk segala yang baik-baik ya dokter ya. Semua doa baiknya yang penting direnter semuanya ya dok ya. Oke, gimana nih dokter Didi? Perjalanan bulan Agustus ini kayaknya di RSNU nih banyak banget nih jadwalnya ya dok ya. Kayaknya sibuk banget nih dokter Didi bulan ini. Agustus ceria ya. Oke. Jadi di bulan Agustus kita ada peringatan hari besar, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kita banyak kegiatan di situ. Kemudian kebetulan juga kita ada agenda besar terkait dengan akreditasi di bulan Agustus juga. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan lain terkait dengan pengembangan rumah sakit itu di bulan Agustus juga. Jadi bulan Agustus ini bulan yang sangat heboh. Oke. Sangat heboh untuk warga RSNU ya dokter ya. Warga RSNU tentunya. Jadwalnya benar-benar padat nih teman-teman. Nanti kita akan bahas nih cuplik lebih lanjut nih kabar terbaru dari RSNU itu gimana sih gitu ya. Kayak Dokter Didi sendiri sebenarnya menjadi direktur RSNU mungkin bisa dijelaskan nih mulai kapan gitu. Terus apa sih dulu misi dari Dokter Didi secara pribadi untuk mengemban tugas sebagai direktur? Saya diangkat jadi direktur itu 2014. 2014 ya. Jadi masa jabatan direktur di Rumah Sakit NU itu 3 tahun. Jadi ini sudah masa jabatan yang kedua dan harusnya sudah diganti. Loh. Cuman ini masih diperpanjang. Berarti masih menanti-nantikan nih perkembangan dari Dokter Didi RSNU nih. Karena masih didapuk nih sebagai direktur RSNU yang membawa untuk lebih berkembang lagi ya dok ya. Iya, tapi kalau kita pelajari sebetulnya tugas direktur itu mudah sebetulnya ya. Jadi tugas direktur itu hanya menjalankan visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh pemilik. Oke. Sudah itu aja. Mudah ya. Oke. Nih buat teman-teman nih, mungkin udah ada yang tahu nih kita punya website ataupun sosial media yang lain. Pernah baca-baca mungkin visi dari rumah sakit kita. Visi dari rumah sakit kita adalah menjadi rumah sakit yang unggul di tingkat Jawa Timur. Ya betul. Oke, betul banget ya dok ya. Mengapa sih dipilih untuk menjadi rumah sakit yang unggul di tingkat Jawa Timur? Mungkin kan kalau awal mungkin bisa nih, kita kan ada di Tuban juga banyak rumah sakit ya dok ya. Kenapa kok langsung memilih acuannya adalah di tingkat Jawa Timur dokter? Iya, jadi penetapan visi misi itu kita review setiap 5 tahun sekali. Oh gitu. Jadi setiap 5 tahun sekali kita melaksanakan penilaian terhadap
tantangan, hambatan, kemudian kemampuan serta kelemahan dari organisasi itu secara kuantitatif. Lah di awal-awal dulu itu namanya TOS analisis ya. Di awal-awal dulu rumah sakit NU ini ada di kuadran 2. Jadi di kuadran 2 itu ada di kita ini memiliki opportunity yang sangat baik ke depannya, cuman kita masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki. Jadi weak-nya masih kelihatan di situ. Nah, dari itu kita melaksanakan beberapa strategi. Ya, di antaranya strategi-strategi itu dicantumkan di dalam visi misi rumah sakit. Nah, 5 tahun kedua itu sudah berubah. 5 tahun kedua sudah berubah. Di 5 tahun kedua ini kita melaksanakan evaluasi, itu kita sudah berubah kuadrannya. Kita berubah di kuadran 1, strength kita sudah kuat, kemudian opportunity kita juga sudah kuat. Sehingga dari situ kita melaksanakan beberapa strategi juga yang sesuai dengan kuadran tersebut. Lah terkait dengan visi Rumah Sakit NU menjadi rumah sakit yang unggul di tingkat Jawa Timur. Nah, di situ ada kata-kata unggul dan ada kata-kata Jawa Timur. Jadi di tingkat regional dululah kita mulainya. Kita bisa enggak menjadi rumah sakit yang unggul. Unggul dalam hal ini bukan unggul kita dalam hal kelengkapan alat kesehatan dan sebagainya, meskipun itu menjadi salah satu indikator juga. Tapi unggul di sini adalah unggul dalam pelayanan kesehatan yang Islami. Jadi itu. Nah, itu yang terus kita laksanakan perbaikan terus menerus sehingga kita benar-benar layak untuk disebut unggul di situ. Nah, dan kayaknya terkait dengan unggul Jawa Timur ini sepertinya review untuk 5 tahun ketiga itu kayaknya berubah deh. Sudah dari konsultan kami sudah harus berubah, sudah bukan di Jawa Timur lagi. Ya. Langkah yang lebih jauh lagi gitu ya dokter sudah ya? Bukan di Jawa Timur lagi, harus sudah di nasional. Karena beberapa kami sudah kiprah kami sudah diakui secara nasional. Itu artinya kan sudah bukan lingkup Jawa Timur lagi. Namanya visi kan mimpi. Iya, betul. Jadi siapapun kan boleh kan untuk bermimpi. Tapi kalau kita sudah berani memimpikan, insya Allah mimpi kita dengan ikhtiar yang tepat, insya Allah akan menjadi suatu kenyataan di kemudian hari. Jadi seperti itu. Oke, amin ya rabbal alamin. Semoga nanti kedepannya semakin maju gitu ya dokter ya. Ya, nah, dan untuk mewujudkan visi itu, ya kalau tidur mimpi terus kan ya, tentunya kita nggak akan semakin dekat dengan kenyataan. Oke, betul jadi banget. Dari visi itu kemudian di breakdown menjadi misi-misi yang harus kita laksanakan, bisa kita evaluasi setiap tahun dengan indikator-indikator yang objektif. Nah, jadi kalau di Rumah Sakit NU itu misinya itu ada 4. Ada 4. Yang pertama tentunya memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dan Islami. Nah, paripurna di sini ini ada maksudnya juga. Paripurna itu kalau di Rumah Sakit NU diartikan dengan guyup, rukun, kopen, dan kangen. Nah, guyup itu artinya segala sesuatu dalam rentang kendali. Itu guyup. Kemudian rukun itu saling memberikan kontribusi. Jadi semua komponen-komponen itu harus memberikan kontribusi. Apapun itu. Jadi begitu ada pasien masuk ke Rumah Sakit NU, ada keluarga pasien berkunjung ke Rumah Sakit NU, ada tamu berkunjung ke Rumah Sakit NU, maka seluruh komponen yang ada di Rumah Sakit NU wajib itu memberikan kontribusi, mulai dari depan, dari petugas parkir hingga ke front office, back office dan sebagainya, itu harus memberikan kontribusi terbaik untuk membantu tamu. Nah, kemudian Kopen ini memberikan kemudahan. Jadi artinya memberikan kemudahan itu apa yang bisa kita lakukan sehingga
kita bisa membantu mengatasi masalah siapapun yang datang ke rumah sakit NU. Jadi artinya memberikan pelayanan, memberikan kemudahan sehingga apapun siapapun yang datang ke rumah sakit NU keluar dari rumah sakit NU bisa dengan senyum. Jadi seperti itu. Dan satu lagi ada kangen. Nah, itu nilai-nilai yang ada di rumah sakit NU. Kangen itu artinya memberikan atau melibatkan emosi positif. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan sebuah bis gitu ya, rumah sakit NU. Jadi dari luar tampaknya rumah sakit itu adalah the traditional green hospital. Yang tampak dari rumah sakit NU itu adalah ada batik, karyawannya pakai batik, ada udeng, kemudian ada gamelan, itu tradisional, kemudian ada taman green hospital. Kemudian begitu masuk kita berinteraksi dengan rumah sakit NU, maka yang akan dirasakan adalah guyup, rukun, kopen, dan kangen. Keluar dari rumah sakit NU itu yang dirasakan adalah emosi positif. Jadi seperti itu. Berarti kalau bisa disimpulkan gitu ya dokter, bahwasanya kita di RSNU Tuban menyambut pasien ataupun keluarga pasien itu dengan hati ya dok ya. Jadi ya melayaninya itu juga dengan hati. Ya. Jadi perasaan senang melayani itu sampai ke bawah dia pasiennya, bahwa sampai pasiennya pun juga kangen untuk bersama dengan RSNU Tuban. Dan ya, dok, siapapun harus bisa melayani. Jadi pelayanan itu mulai dari pucuk pimpinan hingga staf semuanya harus melayani dengan hati yang baik. Ya, karena hanya hati yang baik akan diterima oleh hati yang baik pula. Betul banget dokter. Berarti nggak hanya terpancar dari senyuman kita, tapi juga dari sikap kita gitu ya dok ya. Kalau tadi nih kita di misi pertama nih kita membahas soal pelayanan kesehatan yang paripurna dan Islami nih dok. Untuk capaian selanjutnya nih dengan misi untuk mencapai visi kita, misi selanjutnya itu tentang keberlanjutan dalam pendidikan, penelitian dan pelatihan untuk menopang pelayanannya dok ya. Iya. Kenapa kok di RSNU Tuban itu menjadi misi yang kedua atau kayak upaya yang kita upayakan yang kedua untuk mencapai visi kita dok? Iya, jadi kalau kita belajar apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit NU. Jadi tujuan utama organisasi ini yang pertama adalah tujuan finansial. Jadi apapun itu kita berusaha, nggak perlu dipungkiri lah. Iya, benar. Pasti ada tujuan finansial. Dan untuk mencapai tujuan finansial itu maka harus banyak orang yang memanfaatkan atau datang memanfaatkan layanan di rumah sakit tersebut. Artinya agar perspektif finansial ini tercapai, maka perspektif customer harus tercapai. Nah, artinya rumah sakit itu target finansialnya tercapai apabila target kunjungannya tercapai. Nah, bagaimana agar target kunjungan tercapai? Maka rumah sakit wajib atau harus bisa mengelola manajemen dengan baik, mengelola bisnis dengan baik. Itu disebut dengan perspektif bisnis internal. Dan bagaimana caranya kita bisa mengelola rumah sakit dengan baik? Belajar. Benar. Jadi agar tujuan organisasi itu tercapai, yang harus dilakukan pertama kali adalah belajar. Yang disebut dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kalau kita belajar, maka kita akan bisa mengelola organisasi dengan baik. Kalau organisasi terkelola dengan baik, maka customer akan datang. Dan apabila customer akan datang, maka target finansial akan tercapai. Kalau target finansial itu sudah tercapai, maka kita akan bisa berkontribusi untuk hal-hal yang baik, untuk kebaikan, untuk kemanfaatan bagi umat jauh lebih mampu daripada kalau target finansialnya nggak tercapai. Jadi tujuannya kita menetapkan target finansial itu adalah kembali untuk kemanfaatan.
Oke, berarti dengan tercapaian finansial ya dok ya. Jadi finansial itu nggak hanya kita memikirkan soal profit rumah sakit ya. Harapannya kan dari itu kan pertama mungkin kesejahteraan dari lingkupnya sendiri ya dok ya memang. Terus di samping lainnya juga untuk meningkatkan kualitas layanan ya dok. Kita melengkapi sarana prasarana, terus juga update ilmu untuk petugas yang bertugas nih, tenaga kesehatan yang bertugas itu nanti harapannya ke depannya pelayanan untuk masyarakat juga bisa lebih baik dan lebih lengkap gitu ya dok ya. Betul. Oke, nih kalau kita sudah bahas nih, udah misinya udah sampai nomor 2 nih. Nah nomor 3 nih nggak jauh, apa ya, masih terkait dengan humannya ya dok ya. Kita membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Oke, kita kan kok kenapa memilih menjadi berakhlak mulia? Padahal kan kebanyakan mungkin lebih penekanannya dalam segi kualitas sumber dayanya mungkin secara teknis kesehatan gitu ya dok. Kenapa kok dipilihnya yang berakhlak mulia dok? Ya, divisi nomor 3 itu membangun SDM yang profesional. Oh ya, profesional dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Jadi pertama karena kita di pelayanan, maka kita harus profesional. Jadi kita mulai dari rekrutmen, kemudian kredensial hingga menjadi karyawan di Rumah Sakit NU tidak boleh lepas dari kata-kata profesional. Dan untuk menjadi profesional maka kita harus ngasah terus-menerus pisau kita itu sehingga tajam dan siap digunakan kapan saja. Nah, jadi di Rumah Sakit NU itu ada target pembelajaran untuk masing-masing karyawan itu setahun minimal 20 jam harus belajar. Oke. Nah, dari mana ini dokter 20 jam apa? Jadi itu target minimal ya. Jadi seluruh karyawan mulai dari level direksi sampai dengan level staff dalam setahun paling enggak harus mengikuti pelatihan atau mengikuti seminar atau mengikuti workshop itu 20 jam minimal apapun itu. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua untuk memperkuat SDM yang profesional di Rumah Sakit NU juga saat ini menyekolahkan ya pendidikan program pendidikan dokter spesialis. Ada beberapa rekan-rekan kita yang sekolah sedang menempuh pendidikan dokter spesialis dan juga beberapa juga sedang menempuh pendidikan manajemen rumah sakit. Nah itu. Nah kemudian setinggi apapun ilmu yang kita miliki, kalau tidak ada akhlak mulia, maka itu akan menjadi bumerang dan itu bisa merusak tujuan kita untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Karena orang pintar yang berniat jahat itu jauh lebih berbahaya daripada orang nggak pinter yang berniat jahat, karena dia sudah punya ilmunya. Nah sehingga akhlak mulia ini perlu kita kedepankan juga. Jadi seperti itu. Jadi sebagai controlling mungkin ya dokter ya. Betul, ya. Kontrol norma dan nilai sosialnya gitu ya dokter ya. Oke. Jadi memang sebagai manusia itu kita nggak hanya dinilai dari kemampuan kita mungkin ya yang bisa bermanfaat untuk orang lain, tapi juga sikap dan perilaku kita ya dokter ya. Entah itu ucapan, terus juga perilaku sehari-hari itu juga akan menjadi tolak ukur bagaimana kita bisa diterima baik dengan oleh orang lain ataupun lingkungan kita ya dok ya. Oke, kalau kita terkait dengan apa namanya ya, saya tertarik kata-kata Dr. Mila tadi. Kita diterima oleh orang lain. Nah, saya belajar dari ya kehidupan selama ini ya. Sebetulnya ada satu kunci agar kita bisa diterima oleh orang lain. Apa itu? Kemanfaatan. Kalau kita bermanfaat untuk orang lain, itu kita akan jauh lebih mudah diterima oleh orang lain dimanapun itu, dalam hal apapun itu. Jadi kalau kita berada di suatu lingkungan, entah itu lingkungan baru atau yang asing bagi kita, kalau kita bisa memberikan manfaat, itu kemungkinan kita diterima itu jauh lebih besar daripada kita nggak memberikan manfaat apapun. Dan itu yang kita tanamkan kepada seluruh keluarga besar Rumah Sakit NU. Oke, berarti kayaknya saya juga jadi tergelitik nih dari bahasanya Dokter Didi. Kalau dulu saya mikirnya bahwasanya kadang kita sudah punya niatan baik nih, belum tentu diterima baik gitu ya dok ya, niat kita oleh orang lain. Tapi kadang
kita sebenarnya sudah tahu caranya yang baik, tapi kalau masalah kontribusi nyata kita untuk melakukan itu juga nggak bisa ya dok ya. Iya. Harus ada kontribusi akhirnya yang membuat kita bermanfaat untuk orang lain, jadi orang lain bisa menerima Ya, gitu dan ya dok. itu juga yang dulu pertama kali didoktrinkan oleh owner kepada saya, mengapa kok rumah sakit NU itu tidak istilahnya dalam tanda petik tidak malu mengedepankan tujuan finansial. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kuat secara finansial, maka kita akan juga lebih kuat dan lebih mampu untuk berbuat lebih banyak untuk kemanfaatan umat. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lebih kuat secara finansial, maka kekuatan tersebut bisa dimanfaatkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi bagi umat atau dan lain-lain hal yang baik lainnya, daripada kita nggak kuat secara finansial. Soalnya memang apapun yang kita lakukan itu juga memerlukan biaya ya dok ya, Betul. nggak hanya sumber daya yang ada ya, tapi juga misalnya harus upgrade ilmu dan lainnya itu juga butuh biaya yang nggak sedikit ya dok ya. Iya, dan kita harus sadar itu. Iya. Kita hidup realistis lah di zaman sekarang. Benar, Dok. Oke, kalau itu nanti itu jadi terkait sama misi kita yang terakhir nih. Kita juga harus membangun jejaring nih ya dok ya. Pada dasarnya ya kita itu bukan makhluk yang individual ya dok ya. Kita kan sebagai manusia itu kan makhluk sosial yang butuh berkumpul, berorganisasi dan lainnya. Mengapa kok itu menjadi salah satu misi di RSN Utuban dok? Ya, misi yang keempat adalah membangun jejaring secara aktif. Ya. Artinya apa? Kita nggak bisa tumbuh sendirian, nggak bisa. Kita nggak bisa juga sukses sendirian. Jadi kita akan jauh lebih kuat apabila kita bersama. Kita akan jauh lebih sukses, kesempatan untuk sukses lebih terbuka lebar apabila kita banyak teman. Oke. Gitu. Nah, rezeki juga akan terbuka lebih banyak apabila kita banyak teman. Sehingga saat ini antar rumah sakit itu sebaiknya bukan mengedepankan paradigma persaingan, tapi kita paradigma bagaimana antara rumah sakit kita berkolaborasi sehingga kebutuhan pelayanan masyarakat ini bisa dipenuhi semuanya. Jadi sudah bukan zamannya lagi saling sikut-sikutan antar rumah sakit, kemudian perang tarif macam-macam, itu sudah bukan zamannya lagi. Tapi saat ini bagaimana kita saling membantu sehingga kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan itu semuanya bisa tercukupi. Oke. Nih Dokter Didi, kalau tadi nih kita bahas nih visi misi rumah sakit, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang sudah dicapai nih dari RSN Utuban untuk sebuah rumah sakit yang mungkin umurnya juga masih muda ya dok ya. Bisa dibilang kan Ini perkembangannya kan sangat cepat dalam waktu yang 12 tahun 12 tahun ke 13 tahun ini ya dok ya. Saya yang orang awam aja, maksudnya sebelumnya saya bukan warga Tuban, mungkin juga sebelumnya belum banyak tahu rumah sakit yang ada di luar sana. Tapi saya melihat dengan usianya yang masih muda itu, capaian-capaian yang dicapai oleh RSN Utuban itu sudah banyak sekali. Mengapa RSN Utuban itu ibaratnya kecil-kecil cabai rawit dok? Kenapa kok berani memasang target yang sangat tinggi? Apa yang membuat dokter itu sangat yakin bahwasanya kita mampu dok untuk menjadi rumah sakit yang mungkin terbaik tingkat nasional mungkin? Mimpilah setinggi langit, sehingga kalau kamu jatuh pun kamu akan jatuh di tengah bintang-bintang. Oke. Jadi kalau misalnya kita bermimpinya hanya setinggi pohon kelapa, kita akan jatuh ke debuk gitu. Tinggal sakitnya aja ya. Jadi kenapa kok kita harus takut untuk bermimpi? Intinya itu. Kenapa kok kita harus takut untuk menetapkan target yang tinggi? Toh kalau misal target tinggi itu tidak tercapai pun kita akan tetap bangga. Kenapa? Karena mungkin karena targetnya tinggi,
capaiannya juga pasti di bawahnya yang tinggi itu sedikit, nggak jauh-jauh dari target gitu loh. Jadi biarpun misalnya nggak sampai benar-benar tercapai banget, kita tetap berada di posisi yang bagus gitu ya dok. Posisi yang tinggi dan itu juga akan melatih kita bagaimana kita bekerja keras, bagaimana kita komit, bagaimana kita memanfaatkan kemampuan kita semaksimal mungkin untuk mencapai target itu. Oke teman-teman nih, nah itu mungkin salah satu yang bisa dipetik nih sebagai ya nggak hanya tujuan bersama dalam mencapai tujuan rumah sakit ya dokter ya, tapi juga mungkin tujuan pribadi masing-masing dari warga RSN itu juga ya, kalau itu bisa menjadi acuan hidupnya kan bisa membuat kita lebih maksimal untuk mengembangkan diri begitu ya dokter ya. Oke dokter Didi, sebenarnya dari dulu dokter kan kebanyakan teman-teman kita nih sejawat dokter itu kebanyakan itu kan pinginnya memang jadi klinisi ya dok ya, nanti secara nggak langsung kan mikirnya habis ini saya mau ambil sekolah lagi mau ambil sekolah spesialis atau mungkin nanti menjadi konsulen, atau ada juga yang kayak ambil jalur jadi dosen gitu ya, ambil sekolah S2 dan lain sebagainya. Mengapa dokter Didi akhirnya memilih untuk terjun di dunia manajemen nih dok? Kayaknya belum pernah dibahas nih soal ini di podcast kita yang sebelumnya dok. Rata-rata kuliah kedokteran, cita-citanya pasti ingin jadi dokter spesialis. Ya kan? Jadi, tapi tidak semua bisa jadi dokter spesialis. Betul. Sehingga kita harus realistis lah. Target saya dulu, dimanapun saya berada ya saya berusaha untuk memberikan kontribusi yang terbaik yang saya punya. Dulu saya juga mempunyai cita-cita untuk jadi dokter spesialis, tapi sepertinya anginnya tidak mengarah ke sana karena begitu saya lulus saya ditugaskan untuk bangun rumah sakit. Setelah rumah sakitnya jalan saya kembali ditugaskan untuk sekolah manajemen. Setelah lulus juga kembali bergerak di manajemen, ya sudahlah dimanapun sekalian nyemplung gitu ya dok ya. Nyemplung lah, kita harus memberikan yang terbaik yang kita punya di sana itu. Tapi saya juga memberikan kesempatan sih kepada teman-teman semuanya, silakanlah siapa yang mau jadi sekolah jadi dokter spesialis kami persilahkan, kami support sepenuhnya. Yang mau ke manajemen kami support sepenuhnya. Saat ini di rumah sakit NU ada 4 orang yang sedang sekolah di manajemen, di administrasi rumah sakit, kemudian ada 7 orang yang sedang menjalani PPDS. Dan itu teman-teman mau ke manajemen atau ke spesialisasi kita support, karena itu sudah pilihan hidup, udah jalan hidup, dan insya Allah pasti semuanya akan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Nih dokter Didi nih, dokter Didi kan sebenarnya pernah nih punya cita-cita ambil spesialis. Sebenarnya kalau bisa dibagi nih sama teman-teman, sebenarnya pengen ambil spesialis apa sih dok yang bikin dokter Didi tertarik ambil spesialis? Kayaknya teman-teman kan tahu ya kan dokter Didi itu sibuk banget nih organisasi ini itu, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya keinginan dalam hati dokter Didi dulu yang belum sampai kesampaian itu pengen jadi spesialis apa gitu dok. Keluarga saya banyak yang spesialis, ada yang spesialis anak, ada yang spesialis kulit, macam-macam. Sebetulnya cita-cita saya enggak muluk-muluk dulu, hanya pengen jadi spesialis yang paling mudah. Kenapa dok memilih yang paling mudah dok? Artinya yang paling mudah itu mudah karena kita punya kesempatan ke sana, atau mudah karena kita merasa cinta dengan ilmu tersebut, atau juga mudah karena ada dukungan finansial yang mengarah ke sana. Oh gitu. Tapi rupanya kemudahan itu datang ke manajemen. Jadi semacam jadi spesialis yang lain ya dok. Ya memang terbawa takdir ya dok ya. Ternyata takdirnya di manajemen bukan di dokter spesialis ya dok. Oke dok,
Jadi kita bahasnya ini bahasan yang lumayan berat nih buat teman-teman nih. Kita mau main-main sedikit nih sama Dokter Didi nih. Dokter Didi mungkin kan kalau di rumah sakit banyak seriusnya ya. Soalnya kan memang tuntutan dari pekerjaan ya dok, sebagai seorang direktur itu kan membawa apa ya, beban berat untuk kemajuan dari rumah sakit itu, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Nah, kita rehat sejenak dok. Dari bahasan yang berat-berat kita yang agak santai sedikit lah. Ya kalau kita tahu nih Dokter Didi ini hobinya banyak banget. Utamanya olahraga mungkin ya, taunya suka main sepeda gitu kemana-mana ya dok ya. Nah nanti kita bikin jawab cepat aja, nanti ada yang bahas soal hobinya dokter, nanti juga mungkin bahas yang lebih serius dikit, yang santai dikit gitu ya dok ya. Nanti juga teman-teman kita jawab cepat, nanti saya sampaikan 2 kata, nanti Dokter Didi yang memilih, nanti kita bahas nih, Dokter Didi pilihannya kenapa sih milih itu gitu ya. Oke, jawab cepat yang pertama nih, road bike atau downhill dok? Road bike. Oke, kenapa? Kayaknya kan downhill itu kan salah satu yang sangat menantang nih di dalam dunia sepeda, dan dokter kan kayaknya orangnya suka banget ada tantangan gitu. Kenapa kok malah milihnya road bike dok? Faktor U. Oke. Jadi karena sepedaan ini yang sangat intens ini dimulai dari faktor U tadi, jadi lebih milih road bike dok? Dulu saya sangat senang downhill. Bukan downhill yang saya senang, tapi uphill. Oh justru nanja sukanya. Karena kalau downhill itu, kalau menurut saya sih, itu effortnya nggak begitu besar. Jadi naik ke bukit, kita naiknya pakai loading, pakai mobil, pakai kendaraan, kita tinggal turun, tinggal mengendalikan sepeda gitu aja ya. Saya lebih seneng uphill dulu. Jadi naik menanjak, karena begitu nyampe di atas itu ada sensasi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri di atas itu. Tapi seiring berjalannya waktu, baik itu uphill maupun downhill, lama-lama saya kok merasa ngeri ya. Mulai merasa ngeri. Sehingga sekarang lebih ke touring sekarang. Nah kalau touring lebih banyak ke road bike-nya. Oke, kalau paling jauh nih berapa kilo sih yang pernah dokter tempuh? Atau berkesan nih perjalanan kemana mungkin? Enggak banyak ya, cuman Surabaya Tuban, Malang Tuban, Trawas Tuban, Blora Tuban gitu. Itu paling jauh ya sekitar 200 kilo. Oh iya, kalau saya paling jauh itu naik mobil kayaknya. Kalau jalan kaki ya jarak yang berapa ratus meter gitu kayaknya. Kalau beratus-ratus kilo nggak pernah dari saya dok. Nggak segila teman-teman saya yang lain sih. Oh gitu ya, yang lainnya lebih menantang lagi jarak-jaraknya ya dok ya. Oke, jawab cepat yang kedua nih dok, ikan atau daging? Ikan. Kenapa kok ikan dok? Saya masih newbie kalau makan daging ya. Kok newbie dok? Iya. Kan daging kan sebenarnya udah dari dulu ada gitu. Saya baru makan daging itu tahun 10 tahun yang lalu begitu di Tuban. Itu pun karena terpaksa. Oh gitu. Ya, dari kecil memang nggak suka atau nggak suka? Nggak ini daging. Tapi ikan hampir tiap hari ikan. Oke. Kalau ikan sukanya ikan apa sih dok? Semua ikan suka. Oh nggak pilih-pilih ya dok ya? Nggak. Kalau ikan nggak pilih-pilih. Semua ikan suka. Oke, jadi teman-teman nih kalau yang mau undang dokter Didi jangan lupa ya konsumsinya, mungkin daripada pusing mau mikir apa kan di Tuban nih banyak ikan, pilih ikan aja menunya ya udah pasti dihabiskan. Pasti habis kalau pasti habis ya dok ya. Oke nih bahasnya mulai tengah-tengah nih. Nih tadi kita ada bocoran nih, ada salah satu kota yang sukanya dokter Didi nih. Pertanyaan ketiga, Solo atau Tuban dok? Atau Madura? Kalau saat ini Tuban. Oke, kenapa dok memilih Tuban dibanding Solo dan Madura nih dok? Solo itu satu kota yang indah untuk dikenang, tapi menjadi sangat pahit untuk diulangi kalau harus ke sana. Oke, sepertinya saya tahu ini maksudnya kemana. Sepertinya pengalaman yang sudah tidak mungkin diulangi itu yang mungkin 6 tahun dulu ya dok ya. Solo itu yang membentuk diri saya saat ini. Jadi saya banyak mendapatkan pelajaran, banyak mendapatkan teman,
koneksi, kemudian banyak mendapatkan kesempatan karena saya ada di Solo. Tapi Tuban ini yang membuat saya berkembang, karena di Tuban ini saya dikelilingi orang-orang yang sangat luar biasa yang mendukung saya untuk mengembangkan apa yang saya miliki hingga saat ini. Oke. Mungkin ada nggak sih dok, mungkin salah satu tokoh nih yang sangat menginspirasi dokter untuk menjadi seperti sekarang? Mungkin ada salah satu yang sangat diidolakan oleh dokter Didi, atau beliau ini berkontribusi besar nih untuk peran dokter Didi saat ini? Bukan tokoh ya. Oke, lalu apa nih? Kalau nggak tokoh, berarti bukan Kalau seseorang. Kalau tokoh Nabi Muhammad. Oke. Tapi kalau orang yang paling banyak menjadikan saya seperti saat ini, istri saya. Oke, aduh, so banget ya teman-teman ya. Teman-teman kalau boleh tahu nih, sebenarnya istrinya dokter Didi ini pacar pertamanya dokter Didi, bener nggak dok? Aduh, waduh, bahasanya sensitif. Udah berapa lama sih dok dulu kenalnya, mulai kapan sama istrinya gitu? Ini pertanyaan macam apa ini? Jadi kita julik sedikit nih. Itu teman tentang saya. Romantismenya dokter Didi. Itu teman saya TK. Waduh. Jadi mulai kecil udah kenal. Oh, jadi memang dekatnya sudah dari zaman masih jadi kecil mulai banget kecil ya dok? udah kenal. Kemudian deket banget itu ya SMP, kemudian SMA, kemudian kita pisah. Saya kuliah di Solo, dia di Surabaya, kemudian akhirnya dia ditugaskan di Tuban, sehingga saya harus ke Tuban. Oh gitu, jadi awal mulanya ke Tuban itu karena istrinya dokter. Iya, ikut istri. Oh ikut istri. Lain ya, kalau saya ke Tuban ikut suami, dokter ikut istrinya ya dok ya. Akhirnya sampai berapa tahun dok di Tuban udahan dok? Baru saya di Tuban. Saya di Tuban baru tahun 2012. Oke, berarti tapi sampai sekarang juga masih betah nih ya dok ya di Tuban ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sama istri sama keluarga yang lain ya dok ya. Oke, kalau tadi sudah soal bahasannya tentang pribadinya dokter Didi nih, kalau kita sekarang bahas lagi tentang dunia rumah sakit. Kalau milih nih dok, pilihnya kan tadi rumah sakit ini kan traditional green hospital. Pilihnya tradisional atau modern dok? Tradisional. Kenapa dok? Kalau orang kan sekarang kayaknya berlomba-lomba untuk semakin memodernisasi gitu. Sepertinya kalau semakin modern itu semakin up to date. Kenapa kalau malah dokter Didi memilih yang tradisional dok? Enggak sih, karena konsep modern itu ada di tradisional. Kalau kita dulu atau sekarang pun ya, kita misalnya ke warung Padang, udah saya pesen sambil nunjuk di kaca itu kan, Iya. saya pesen ini, sambil nunjuk di kaca. Konsep itu adalah konsep tradisional untuk pesan makanan. Kalau di rumah sakit, konsep tradisional untuk pelayanan di rumah sakit, saat kita daftar rumah sakit, telunjuk kita atau jempol kita tinggal neken-neken kaca juga di layar HP. Oke. Berarti sebenarnya ya konsep Sama. tradisional itu kan ya yang menginisiasi konsep modern gitu ya dok ya. Untuk bisa mewujudkan pemikiran yang sederhana terkait dengan tradisional tadi, diperlukan teknologi yang canggih ternyata. Oke. Berarti tradisional itu mungkin hanya persepsi kita aja ya dok ya. Sebenarnya juga intinya juga masih sama, cuman teknologi yang digunakan aja yang berbeda gitu ya dok. Jadi seperti halnya dulu konsep tradisional itu nggak ribet kan. Di rumah sakit saat ini ada satu dokumen yang bikin ribet, mulai dari pasien masuk hingga pasien keluar. Apa itu dok? Dokumen rekam medik. Itu satu dokumen dikeroyok oleh semua profesi, mulai dari dokter, perawat, apoteker, kemudian gizi, farmasi, analis, semuanya nulis di CPPT. Catatan perkembangan pasien terintegrasi. Itu bikin ribet kan, bikin royoan juga. Padahal konsep tradisional nggak ribet. Apa yang perlu dilakukan supaya nggak ribet? Pakailah Electronic Medical Record. Oke.
Jadi kalau saya pegang tab sendiri, kemudian Dokter Mila pegang tab sendiri, kita bisa sama-sama ngisi pasien yang sama, nggak perlu rebutan rekam medik. Dan untuk mewujudkan electronic medical record perlu teknologi. Betul. Padahal konsepnya tradisional kan? Iya. Oke, intinya tetap mencatat perkembangan pasien gitu ya dok ya, Betul. secara terintegrasi, Iya. tapi cuma teknologinya aja yang berbeda gitu ya. Oke, kalau yang terakhir nih jawab cepat kita, tipe B atau tipe C dok? Oke. Saat ini tipe C. Oke. Kalau tadi kan kita bahas semuanya berlomba-lomba untuk semakin modern, semakin lengkap. Kenapa kok memilih tetap tipe C dok? Karena untuk bisa berlari, kita harus bisa merangkak dulu, kita harus bisa berdiri dulu, kita harus bisa berjalan dulu. Jadi saat ini pemerintah sangat concern sekali untuk BPJS. Artinya kalau kita memilih tipe B atau kita memaksakan ke tipe B, maka kita harus memiliki kaki-kaki yang kuat untuk menopang tipe B tersebut. Oke. Nah, kaki-kaki yang kuat itu adalah rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D. Sehingga untuk bisa menjadi rumah sakit tipe B yang baik, maka kita harus dikelilingi oleh satelit-satelit baik fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat kedua FKRTL. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita misalnya rumah sakit NU Tuban ini mau ke tipe B, maka harus punya adik dulu. Oke. Rumah sakit yang tipe C atau tipe D atau FKTP yang bisa mensupport sehingga rumah sakit tipe C-nya berjalan dengan baik, rumah sakit tipe B-nya juga bisa berjalan dengan baik. Berarti harapan itu tetap ada ya dok ya, tapi sekarang ini kita inginnya lebih mantap dulu, punya fondasi yang kokoh. Nanti harapannya nanti dengan berjalannya waktu sambil melengkapi sarana prasarana dan lain sebagainya, siapa tahu nanti kita bisa segera menjadi tipe B gitu ya dok ya. Oke, nih kita nggak kerasa banget nih dok, kita tuh udah bahasnya tuh udah udah menghabiskan banyak waktu, tapi kayaknya cuma 5 menit aja tadi ngobrolnya. Biarpun bahasanya mungkin agak-agak tipenya agak yang berat gitu ya dong, bahasanya yang serius gitu, tapi ya berjalannya begitu saja. Mungkin Dokter Didi nih bisa ngasih closing statement nih buat teman-teman, bolehlah bentuknya itu pesan ataupun kata-kata inspirasi yang bisa dibagikan nih untuk penonton setia podcast RSN Tuban. Ya, artinya kita kan hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini tujuan utamanya adalah memberikan kemanfaatan ya. Jadi pelayanan-pelayanan yang kita sampaikan saat ini adalah upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh misalnya masyarakat Tuban ini memiliki potensi yang besar terkait dengan kejadian kebutaan yang terbesar itu dari katarak, sehingga Rumah Sakit NU Tuban concern untuk memberikan pelayanan terkait dengan operasi katarak, hingga kami itu untuk mewujudkan kesungguhan kami terkait dengan operasi katarak, kami memberikan operasi katarak itu gratis untuk seluruh siapapun yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Untuk siapapun yang tidak memiliki uang untuk membayar operasi katarak. Jadi operasi katarak gratis setiap hari sepanjang tahun untuk siapapun yang memerlukan operasi katarak. Bagi masyarakat Tuban, itu yang pertama. Kemudian termasuk juga untuk mendukung program pemerintah terkait dengan Universal Health Coverage, kami memberikan bantuan untuk takmir masjid, kemudian untuk pengurus NU di Kabupaten Tuban, kami ikutkan BPJS Kesehatan dan BP Jam Sostek itu. Kemudian di Tuban juga terkenal dengan daerah berkapur, angka kejadian batu ginjal juga tinggi, sehingga kami memberikan pelayanan ESWL. Jadi screening dari dokter kami, batunya yang masih kecil-kecil, yang sebetulnya tanpa operasi bisa ditangani, kita
pakai ES, jadi tidak perlu operasi. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan Tuban ini ada di daerah Pantura, angka kecelakaan lumayan tinggi. Meskipun di tahun-tahun belakangan ini sudah turun drastis karena berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Tapi bagaimanapun juga itu juga resiko, sehingga kami juga memberikan pelayanan terkait dengan kegawat daruratan kecelakaan dengan kami sudah ada CT scan saat ini, itu bisa membantu untuk penanggulangan korban-korban kecelakaan dan juga stroke. Angka stroke juga lumayan tinggi. Jadi kita ada stroke center. Kami bekerja sama dengan teman-teman dokter saraf, kita membentuk stroke center. Nah, kemudian juga kami ada layanan psikologi. Layanan psikologi itu bisa dimanfaatkan oleh adik-adik yang akan menentukan mau kemana nih ya setelah lulus, atau ini enaknya di IPA atau sosial, seperti itu. Itu bisa dimanfaatkan untuk menggali potensi akademik, juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang mencari ini referensi untuk kerja dengan metode DISC. Itu bisa dipakai bahwa ini loh, saya orangnya ini benar-benar jujur, bertanggung jawab, saya ini orangnya benar-benar komit untuk suatu pekerjaan. Buktinya dari mana? Oke. Harus ada tolak ukurnya gitu ya, dong, Dok ya. Kalau ada hasil penilaian dari psikolog, itu kan ini psikolog yang ngomong. Jadi saya nggak ngecap loh. Silakan terima saya bekerja di tempat Bapak. Seperti itu. Jadi prinsip-prinsip kita berusaha untuk menyelesaikan masalah. Prinsip-prinsip bagaimana kita memberikan kemanfaatan itu yang berusaha selalu kita kedepankan untuk memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tuban. Oke. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Dokter Didi. Jadi ya Rumah Sakit yang Tuban dengan berbagai sumber daya yang kami miliki, kami selalu berupaya memberikan program yang berkualitas yang bisa memberikan manfaat yang luas untuk warga Tuban dan sekitarnya. Harapan kami bisa berkembang menjadi rumah sakit yang lebih baik, lebih lengkap, mungkin juga memberikan pelayanan yang paripurna gitu ya dokter ya. Mungkin ini tadi sudah banyak nih kita bahas soal rumah sakit. Mungkin terima kasih atas waktunya Dokter Didi sudah menyempatkan waktu di podcast Nukleus ini. Terus juga mohon maaf mungkin ada salah kata atau sikap yang membuat kurang berkenan dokter. Ini jangan kapok-kapok, kita undang lagi lain kali ya dok. Okay. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan juga share ke teman-temannya biar tahu kalau kami punya video baru. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Sampai jumpa. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus.